Pendengar dan pemirsa RRI Net, menunaikan ibadah haji merupakan impian bagi setiap muslim. Namun seiring bertambahnya populasi umat Islam serta tingginya biaya perjalanan mewujudkan impian tersebut kian menantang. Di Indonesia, antrian panjang untuk berangkat ke Tanah Suci menjadi tantangan tersendiri. Waktu tunggu haji di tanah air kini bervariasi, antara 10 hingga 39 tahun, tergantung provinsi dan kuota yang tersedia. Panjangnya antrian ini kerap menimbulkan keprihatinan, terutama bagi calon jemaah lanjut usia atau lansia. Banyak di antaranya yang harus menunggu bertahun-tahun, bahkan ada yang meninggal dunia sebelum sempat menunaikan rukun Islam kelima itu. Mereka yang akhirnya berangkat pun kerap sudah dalam kondisi kesehatan yang rentan. Seperti yang dialami Sunarto, jemaah haji asal kota Jambi. Setelah menanti selama 13 tahun, Sunarto akhirnya mendapat giliran berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Meski usia sudah senja, semangatnya tidak pernah surut. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT yang memberi nikmat luar biasa. Setelah kurang lebih 13 tahun menunggu, akhirnya mendapat panggilan anak-anak, utamanya keluarga, kemudian tentunya kepada kaum kerabat, teman-teman sahabat, khususnya yang pernah sama-sama terlibat dalam satu tim pekerjaan. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, kesempatan untuk sama-sama menunaikan ibadah haji. Sunarto merupakan bagian lebih dari 220 jemaah haji lansia asal kota Jambi yang tahun ini diberangkatkan. Untuk memastikan kesehatan para jemaah, proses pemeriksaan dilakukan secara ketat. Ketua Kloter BTH 24 Yan Apriyadi menjelaskan bahwa setiap jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan melalui layanan one stop service, pemasangan gelang identitas, hingga pembagian paket obat-obatan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Jambi. Ini sama seperti harapan kita semua jamaah sehat, semua jamaah senyum, nyaman, aman dalam beribadah, dan semua jamaah butuh kembali ke tanah air dan memperoleh haji yang mabrur. Di balik hiruk-pikuk keberangkatan jemaah, ada pula kisah lain yang tidak kalah menarik di Asrama Haji Palembang, tempat persinggahan sementara jemaah dari berbagai daerah sebelum berangkat ke Arab Saudi. Salah satunya adalah cerita tentang Jailani, seorang pemuda asal Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin. Sejak tahun 2015, Jailani membuka jasa perbaikan tas di halaman Asrama Haji Palembang. Bermodal tenda sewaan seharga Rp800.000 per unit melalui koperasi asrama. Jailani menawarkan jasa perbaikan berbagai jenis tas milik jemaah haji. Ia melayani hingga 50 tas per hari, mulai dari tas pinggang, tas selempang, sampai tas kecil. Dari usahanya tersebut, Jailani dapat meraup keuntungan hingga Rp1,5 juta per hari saat ramai. Untuk satu kali servis, ia mematok harga Rp30.000 per tas. Kalau buat talinya jadi Rp70.000. Alhamdulillah setiap tahun. Udah lama Bu, kami dari 2015 kami. Kalau biaya ada, sewa tendanya cukup lumayan mahal Bu, di Rp800.000 per harinya. Berbagi, ini beda orang per satu unit tendanya, ada 4 unit. Jailani bukanlah pengusaha tetap. Di luar musim haji, ia kembali ke kampung halamannya sebagai petani sawah yang membantu orang tua dan membiayai adik-adiknya. Meskipun demikian, musim haji selalu menjadi momen baginya untuk mencari tambahan penghasilan yang cukup signifikan. Cerita Sunarto dan Jailani memperlihatkan dua sisi unik dari pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Di satu sisi, ada jemaah lansia yang menunggu puluhan tahun untuk dapat berangkat ke Tanah Suci. Di sisi lain, ada peluang ekonomi musiman yang memberi harapan hidup bagi warga sekitar seperti Jailani. Haji memang tidak sekedar ibadah, juga menyimpan beragam kisah tentang harapan, ketabahan, perjuangan, dan berkah yang menyertainya. Dari embarkasi haji antara Jambi BTH Provinsi Jambi dan Asrama Haji Palembang, embarkasi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Agranisi Hombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.